bertemu kembali di acara kopi tongkrongan ngobrolin sejarah. That's right. Ngobrol, Kopi, inspirasi. Ini kita akan membicarakan atau ngobrolin tentang cinta, Mas Adi. cita-cita. Cinta dan salah satu kota yang sangat fenomenal tentunya. Cuman sayangnya kan Mas Radik di setiap materinya dia nggak mau dikait-kaitkan dengan politik. Solo, bapak, anak, dan menantu. Ya, kalau ngomong Solo, kalau kita ngomong bapak, anak, menantu, pasti orang udah ke situ arahnya. Betul. Tapi pada malam ini kita tidak akan ngobrolin tentang itu, tentang bapak, anak, dan menantu. Sensitif. Kita akan ngobrolin tentang sejarah cinta sang putri yang berasal dari Solo. Kita akan ngobrolin pesona cinta sang putri Solo. Kalau pakai sang berarti Orang hebat. orang hebat. Orang hebat. Ya. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan yang ada di judul itu? Sang Putri Solo. Silakan. Baik. Sebelum menjawab itu, saya mau memberi gambaran dulu geografisnya Ya. supaya orang-orang paham tata letak dari Mataram secara umum. Jadi Mataram itu dulu awalnya satu, kemudian setelah perjanjian Giyanti terpecah menjadi dua, Surakarta atau Solo dengan Yogyakarta. Kemudian setelah perjanjian Salatiga 1752 itu berubah menjadi 4. Solo dipecah menjadi 2, Yogyakarta. Surakarta dan Mangkunegaran. Yogyakarta dipecah menjadi 2, Kasultanan dan Pakualaman. Nah ini Solo. Surakarta dan Mangkunegaran. Ini kita yang keraton Mangkunegaran nih. Jadi Yang akan kita ceritakan Ya. terkait putri. yang berasal dari keraton Mangkunegaran. Tepatnya sang putri ini anak dari Mangkunegara 7. Anak raja ini. Anak raja Mangkunegara 7 yang lahir pada tahun 1921. Makanya ada sang-sang itu. Ya. Jadi dia sebelum kemerdekaan lahirnya. Kemudian kenapa menjadi terkenal? Yang pertama karena cantik ini. Cantik. Kemudian yang membuat dia ini viral atau menjadi trending topik itu ketika tanggal 25 Januari 1937 nama dia terpampang di majalah Amerika Serikat. Majalah Life ini majalah yang cukup ngetop kalau di Amerika ini, majalah Life Magazine. Jadi tahun 1937 25 Januari sang putri Solo ini Jadi cover majalah. di Amerika Serikat. Iya. Oh, bukan majalah sini, bukan Amerika Serikat. Jadi kenapa dia bisa dimuat di majalah Amerika Serikat? Karena ini sang putri ini tampil menari di depan Ratu Belanda di Kerajaan Belanda pada waktu Ratu Belanda ini hajatan ngawinin anaknya. Jadi diundanglah ini sang putri untuk tampil menari di Kerajaan Belanda oleh Ratu Wilhelmina. Dan ada yang unik dari menarinya ini. Jadi kalau di Solo pada tahun 37 itu kalau menari diiringi gamelan. Iya. Ini sang putri berangkat ke Belanda, gamelannya nggak diangkut. Jadi berangkat sendiri sama emaknya, sama bapaknya.
Nah, bingung bagaimana cara mengiringinya. Di Belanda nggak ada gamelan. Tahun 37 tidak ada gamelan di Belanda. Akhirnya itu gamelan dimainkan di Keraton Mangkunegaran Di Indonesia. di Solo. Di Solo. Di Solo dimainkan gamelan di situ. Kemudian di online kan apa ya? Di on air kan di radio pertama di Indonesia. Dan itu radio pertama itu di Solo. Namanya SRV, Solo Search Radio Vernice. Zaman Belanda, bahasanya pakai bahasa Belanda. 1937. 1937. Menariknya sebenarnya 36. Iya. Tapi itu tampil di majalah 37, Januari 37. Jadi gamelan dimainkan di Mangkunegaran, dimasukin ke radio, radio dipancarkan ke Belanda. Dia menari. Di Belanda disetel, baru itu si Putri ini menari. Luar biasa. Itu yang membuat geger lah. Apa namanya, kerajaan Belanda. Jadi luar biasa ini. Dan nama beliau adalah, nama lengkapnya ya, nama lengkapnya itu GRA Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardani. Panjang juga namanya. Panggilannya Gusti Nurul. Karena saya ada Turki-Turkinya. Ini tahu saya nama apa. Tapi nggak ikut iklan kan itu kan. Rembulan bintang. Jadi itu. Jadi berawal dari Oh iya. mempesonanya tampilannya saat mengiringi gamelan Jadi tidak hanya mempesona Indonesia, tapi mempesona dunia. dan wajahnya ada di majalah terkenal, bisa jadikan seantero legendaris. Majalah Live. Pertanyaan selanjutnya Mas Radi, apa sih kehebatannya Jadi, selain paras yang cantik? oh ya, kalau cantik kan memang dia sering diintikin orang kan. Jadi dia ketika di keraton itu dia jago menunggang kuda. Jadi punya kuda sendiri. Untuk putri keraton menunggang kuda itu hal yang tabu. Kemudian dia tenis. Main tenis. Tenis meja, Tenis lapangan. Kemudian sang putri ini juga berenang. Jadi olahraga yang memang tidak lazim untuk tahun itu dan untuk seorang putri keraton dan perempuan. Kemudian dia juga penyiar radio di SRV tadi, Solo Radio Vernice. Dia penyiar radio. Jadi sangat, kalau sekarang mungkin kita lah wajar lihat perempuan jadi penyiar radio, tapi ini putri keraton tahun 37 jadi penyiar radio, jago menunggang kuda, main tenis lapangan dan berenang. Cantik. multi talent. Ini selanjutnya Mas Radik, biasanya orang yang menawan seperti ini, apalagi dia mendunia seantero jagat lah. Oh iya. Ini ada daya tarik sendiri bagi kaum Adam. Bagi kaum Adam. Cantik, multi talent, ningrat. Jadi kalau dalam agama Islam itu kan tuntunan kita untuk mencari calon pendamping itu ada 4. Keturunan, terus harta, kecantikan, dan agama. Dan ini 4-4-nya ada. Oh ada. Bagaimana selanjutnya kisah? Kan ini pasti banyak yang mau. Banyak yang cantik, putra raja, putri raja, Betul. dan bertalent. Ada kisah cinta yang kira-kira bisa tempat kita korek-korekkan. Banyak yang naksir sama dia tentu. Selain orang-orang dari Solo, banyak juga tokoh-tokoh yang kalau yang orang-orang Solo yang ece-ece banyak lah yang suka. Tapi ini tokoh-tokoh yang tingkatnya nasional. Iya.
Yang pertama saya bisa sebut itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat. Kalau ini kan orang Mangkunegaran ini, Sang Putri ini. Nah ini yang dari Surakartanya, Kasunanan Surakarta. Kebetulan beliau ini Kasat. Nama lengkapnya GPH, Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, Kepala Staf Angkatan Darat, Kolonel. Tergila-gila. Gila-gila sama dia. Anda kebayang kan? Iya. Kepala Staf Angkatan Darat. Iya. Bentar lagi Panglima ABRI kan? Iya. Itu taksir sama Sang Putri ini. Tapi ternyata Ditolak. ditolak. Dengar-dengar katanya Presiden Soekarno juga cinta. Oh itu nanti. Jadi itu Kepala Staf Angkatan Darat ditolak oleh Sang Putri ini. Jadi tidak luluh hatinya oleh Kepala Staf Angkatan Iya. Darat. Kemudian ada lagi yang lebih hebat, ningrat juga, Iya. lebih hebat lagi, itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja. Raja Jogja. Naksir sama beliau, ngelirik sama beliau, sama Sang Gusti Nurul ini. Iya. Tapi lagi-lagi apa namanya, jauh panggang dari api, Ditolak juga. ditolak juga secara halus tentunya ya. Iya, iya. Jadi sekali Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu tidak mampu Meluluhkan meluluhkan hatinya. Gusti Nurul. Iya. Ada lagi Perdana Menteri pertama Indonesia, namanya Sultan Syahrir. Kebayang kan Sultan Syahrir kita, siapa ya orang Indonesia yang nggak kenal Sultan Syahrir? Kalau kita baca sejarah itu namanya selalu ada di lembar sejarah. Ini juga Terpesona dan terpesona. pengen mensuntingnya. Dan Sultan Syahrir ini satu-satunya orang non Jawa lah, Iya. non Jawa yang naksir dengan Gusti Nurul ini. Dan Sultan Syahrir ini selalu ngasih hadiah. Jadi dulu kan ibu kota pindah ke Yogyakarta kan, Iya. sempat pindah ke Yogyakarta. Jadi kalau Sultan Syahrir itu rapat di Yogyakarta, itu selalu membawa hadiah, Iya. kain sutra lah, jam tangan yang mahal lah. Dibawa, dikirim melalui sekretaris pribadinya dari Sultan Syahrir, Ibu Siti Zubaidah Usman, dibawa ke Keraton Mangkunegaran diantri sama sepucuk surat. Zaman dulu masih, jadi Sultan Syahrir ini surat-suratan namanya. Kita tahu dah kalau laki ngasih apa namanya tanda mata itu Betul. buat nyodok. Ya. Kalau bahasa saya itu dulu di kampung Tubasu ini bapaknya dikasih martabak. Keren. Ada keren. Lanjut Mas Doni. Dikasih hadiah Sultan Syahrir ini, tapi ternyata Perdana Menteri sekelas Perdana Menteri pun masih belum bisa menaklukkan hati Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani. Dan yang paling fenomenal adalah Mr. Presiden, Iya, Soekarno. pemimpin besar revolusi, Presiden Soekarno. Belum jadi presiden waktu itu. Oh itu sudah 37. Oh 37 maaf, bukan dia masih anak-anak kalau 37. Oh yang 37 Mas 37 itu dia ada di majalah. Dia menikah nanti 51. Oh, 51. 51. Dan Sultan Syahrir itu waktu itu posisi sudah Perdana Menteri waktu Nasir. Waktu 49 kan ibu kota Jogja. Jadi di era-era revolusi ini apa namanya, cinta Bung Karno, cinta Sultan Syahrir, cinta Sultan Hamengkubuwono di era itu. Iya. Jadi Bung Karno itu bahkan sampai mengundang Gusti Nurul ini ke Istana Cipanas. Sudah duduk Gusti Nurul ke Istana Cipanas, dipanggil pelukis terkenal, Basuki Abdullah. Ini pelukis dari kesayangan Bung Karno kan ini. Banyak pelukis wanita. Gusti Nurul dilukis itu. Duduk dilukis sampai selesai, dan lukisannya ini ditaruh di ruang kerjanya Bung Karno. Ditaruh di ruang kerja Bung Karno. Pokoknya biar kesengsem lah ini apa namanya perempuan ini. Tapi dia datang ke situ bersama ibunya, dan intinya
sampai orang sekelas Bung Karno itu tidak mampu meluluhkan hati dari Gusti Nurul ini. Begitu. Saya melihatnya ini luar biasa. Yang melamar dia itu orang-orang hebat semua. Ya. Soekarno, Sultan Syahrir, Hamengkubuwono. Bahkan Sultan Syahrir itu kalau lagi kumpul-kumpul begitu, ini udah kawin ini ya. Gusti Nurul udah kawin. Itu kalau lagi sesi foto itu dia mepet Gusti Nurul. Udah ada lakinya udah ada. Itu dia kalau foto mepet aja. Kalau lagi selfie lah. Kira-kira apa alasannya Mas Hadi? Prinsip Pertama, kali ya? intinya adalah kebetulan tokoh-tokoh besar ini, tokoh-tokoh politik ini sudah punya Istri. Oh, masalahnya itu. ada punya istri. Jadi Gusti Nurul ini apa namanya? Dia tidak mau dimadu, tidak mau dituakan. Nggak tahu karena cakep, nggak tahu karena ningrat, tapi intinya itu adalah pesan dari ibunda beliau, Gusti Kanjeng Ratu Timur. Begitu. Jadi intinya dia nggak mau dimadu. Tidak. Seandainya nih yang presiden masih bujangan, Sultan Syahrir bujangan, Hamengkubuwono juga bujangan, betul. dia mau. Bisa jadi lah. Bisa jadi mau. Karena kan yang penting jangan dibuatan. Saya bisa mengambil kesimpulan yang pertama, barangkali dia melaksanakan wasiat dari ibunya. Ya itu pesan dari ibunya. Yang kedua, mungkin dia tidak ingin jadi pelakor. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, sekarang Mas Radik, setelah dia menolak semua cinta para pembesar-pembesar negeri, akhir cintanya ini seperti apa dia menjadi janda ataupun janda perawan tua atau Jadi Gusti Nurul ini menikahnya usia cukup tua untuk seorang perempuan cukup tua lah. Dia menikah di usia 30. Di usia 30, kemudian suaminya juga masih saudara-saudara dekat lah, sepupu atau apa gitu. Sepupu kalau tidak salah. Dan dari TNI juga namanya Letnan Kolonel Suyarso Suryo Surarso, Letkol. Dan ya kalau apa namanya, dari tokoh-tokoh tadi dia masih levelnya masih letkol, di bawah lah ya. Tapi bujangan masih single, sehingga akhirnya tersangkutlah hati dari Gusti Nurul ini kepada pria sederhana berpangkat letkol, yaitu apa namanya, Raden Mas dia masih nenggat juga, Raden Mas Suyarso Suryo Surarso. Dan kemudian setelah menikah, Gusti Nurul ini keluar dari keraton, mengikuti suaminya. Biasa kalau tentara kan dia ditugaskan dinas kemana pindah. Bahkan sempat ngikut suaminya ke Washington, Amerika Serikat, ketika menjadi atas militer di sana. Dia ngikut suaminya kemana-mana. Dan Gusti Nurul ini adalah orang yang rendah hati. Dia membumi, tidak menunjukkan bahwa dia ini anak raja begitu, bukan tipe orang yang ingin dilayani, ya merakyat saja, sama seperti istri-istri tentara lainnya, biasa tidak menunjukkan keningratannya. Dan nanti beliau dikaruniai 7 anak. Cuman saya nggak hafal nama-nama anak. Begitu. Tambatan hatinya jatuh kepada Letnan Kolonel Suyarso. akhirnya nikah juga. Sekarang Mas Radik, apa hikmah dari cerita ini Mas Radik? Kalau saya sih dia menjalankan wasiat,
ibunya. Dan yang kedua itu dia tidak mau menyakiti wanita. Katakan yang suka sama dia yang kebetulan orang-orang yang sudah punya istri. Ya, Kalau dari sejarah apa nih hikmah yang bisa kita ambil tentang? jadi pertama sebelum kita masuk ke hikmahnya, akhir hidup Gusti Nurul ini terakhir suaminya dinas di Bandung. Jadi ketika meninggal itu dalam posisinya ada di Bandung. 10 November 2015 itu meninggal. Baru 5 tahun kemarin. 5 tahun kemarin. Jadi hampir 100 tahun ya, 94. Jadi Gusti Nurul ini meninggal di Bandung, kemudian diboyong jenazahnya ke Solo, kemudian dimakamkan di Solo. Dan di di RCTI apa TV One saya lupa, itu ditayangkan bahwa disebut-sebut beliau ini pahlawan anti poligami. Pahlawan anti poligami. Kemudian kalau kita ingin melihat lengkap sejarah Gusti Nurul ini, ada museum khusus. Letaknya di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Pulen Sentalu, itu sebelum Kaliurang. Tiket masuknya 30.000. Itu bisa Ya, mengakses catatan-catatan pribadinya, foto-foto pribadinya, mulai dari kecil sampai besarnya. Jadi kalau hikmah bisa macam-macam kita tarik. Yang pertama, ini Gusti Nurul ini adalah perempuan yang bermartabat lah, bukan perempuan kaleng-kaleng kalau kata sekarang. Bermartabat. Kemudian betul seperti kata Bang Ifeng tadi, dia tidak mau menyakiti hati perempuan lain, karena memang Ibu Fatmawati Ibu Fatmawati itu kan setiap di usia tuanya itu kan bertemu dengan perempuan tua, kemudian dia mencium kakinya, memohon maaf setiap lebaran. Dan perempuan itu adalah Ibu Inggit Garnasih, istrinya Bung Karno. Ketika menikah lagi dengan, intinya digebet lah sama Bu Fatmawati. Dan Bu Inggit Garnasih ini berpesan kepada Fatmawati, kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti perasaan orang. Dan berkaca dari situ, mungkin prinsip yang dianut oleh Gusti Nurul ini adalah prinsip yang menurut saya tepat lah ya. Tepat gitu, dan dia juga di Solo menjadi kebanggaan karena dia menjaga martabat tidak hanya perempuan tapi juga martabat keningratan. Meskipun secara kecantikan oleh Ratu Wilhelmina dia diberi julukan The Bloom Van Mangkunegara, kembang Mangkunegara. Kira-kira itu hikmahnya. Pahlawan anti poligami. ternyata ini teman-teman. mungkin kalau waktu itu ada Haji Romai Rama ikut-ikutan ikut-ikutan naksir juga. saya agak ini nih Mas Radik ini menjiwai juga barangkali ya, dengan ini nggak akan menyakiti istri di rumah. Insya Allah. Sebagaimana permintaan Mas Radik tadi, untuk session kita ini Ya. kita batasi 30 menit saja. Siap. Sekarang udah 27 menit. 27 menit, tinggal 3 menit lagi ya. Jadi inti pertemuan kita pada malam ini dari judul Pesona Cinta Sang Putri Solo adalah pahlawan anti poligami. Ya, ini luar biasa. Jadi yang sering-sering disebut orang kan, kalau wah Putri Solo, jangan
yang cepet atuh dalamnya kayak Putri Solo aja. Itu yang dimaksud dengan Putri Solo itu Dia Gusti Nurul. Gusti Nurul ya. Tapi Putri di Padahal Solo. dia bukan lambat, dia main tenis. Oke, teman-teman. Baik, Kita nanti sambung dengan ngobrol di bawah ya. siap. Bukan berarti kita ini permintaan narasumber. Dia pertimbangannya kita 30 menit saja session. Kemudian ini ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semua. Tentunya tidak bermanfaat bagi bapak-bapak karena nanti terprovokasi ibu-ibu ya. Selamat bertemu kembali di session selanjutnya ngobrolin sejarah bersama Mas Haik Darmawan di Kopi Tongkrongan. Ngopi Ngopi, Inspirasi. inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.